Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fitrul? Waalaikumsalam Pak Hendy, alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik Bu Fitrul. Mohon maaf nih sebelumnya, akhir-akhir ini saya lihat Bu Fitrul keadaannya kok kurang begitu semangat. Biasanya kan Bu Fitrul semangat. Nah, Iya. sekarang kenapa sih Bu Fitrul suka menyendiri? Ada apa? Ya itu Pak, sebenarnya saya tuh pengen punya teman ngomong. Saya pengen curhat gitu Pak. Nah kepada siapa saya belum tahu yang bisa saya ajak omong, yang bisa memberikan solusi kepada saya. Nah, sebelumnya saya nih minta maaf ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu apa permasalahannya Bu Fitrul ini? Ya. Begini Pak, minggu lalu itu kan saya disupervisi sama Bapak Pengawas Sekolah. Iya. Nah setelah Bapak Pengawas Sekolah pulang, itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Katanya gitu. Bapak Pengawas Sekolah itu tidak puas dengan pembelajarannya saya sampaikan, soalnya saya tidak memakai buku Pak. Oh gitu, lala. Iya. Terus setelah dipanggil, beliaunya ngomong apa Bu Fitrul? Nah itu Pak Hendy, kata Bapak Kepala Sekolah tadi itu, Pak Pengawas itu tidak puas dengan pembelajarannya saya sampaikan, katanya karena saya tidak memakai buku. Oh Gitu, Pak. gitu Bu Fitrul. Kalau saya boleh tahu, Bu Fitrul selama ini memakai bahan ajar apa ketika menggunakan ketika pembelajaran menggunakan Nah, bahan ajar apa? saya itu selama ini itu suka menggunakan media yang nyata begitu Pak, yang membuat anak-anak itu bisa paham gitu, nyata. Nah, contohnya apa Bu Fitrul contohnya? Ya, biasanya saya menggunakan PPT, Pak. Kebetulan saya itu suka membuat PPT gitu. Jadi materinya itu saya kumpulkan, kemudian saya sajikan seperti animasi gitu, Pak ya. Di PPT begitu. Nah, itu anak-anak lebih suka, lebih antusias. Oh, gitu ya. Nah, sekarang selain PPT, biasanya Bu Fitrul menggunakan media apa lagi? Coba. Nah, biasanya itu saya membuat video juga Pak. Jadi dari materi yang ada di buku itu saya buat video, saya kumpulkan jadi video, kemudian saya sajikan kepada anak-anak gitu. Nah, apa itu bisa efektif Bu Fitrul untuk pembelajaran? Efektif sekali Pak. Oh, gitu ya. Nah, Bu Fitrul, kalau begitu coba sekarang Bu Fitrul ingat-ingat buktinya apa kalau efektif pembelajaran itu? Nah, buktinya ketika saya menggunakan video, anak-anak itu lebih antusias, lebih senang gitu Pak. Katanya lebih mudah difahami kalau menggunakan video Pak. Oh, gitu. Nah, sekarang selain PPT, video, Bu Fitrul menggunakan media apa lagi? Ada Pak, saya juga menggunakan lingkungan di sekolah ini, kita sekolah, dan biasanya juga hewan-hewan saya gunakan untuk pembelajaran itu yang lebih nyata begitu. Saya menggunakan hewan-hewan yang ada di sekolah ini ya Pak, sebagai media pembelajaran saya. Iya. Wah, itu bagus Bu Fitrul. Bu Fitrul bisa interaksi langsung dengan lingkungan. Anak-anak juga nggak bosan di kelas. Itu luar biasa Bu Fitrul. Ya itu Pak. Nah tapi Pak, saya kan sudah menggunakan media yang nyata, tapi katanya masih butuh buku Pak. Nah itu yang membuat saya sedih. Iya. Kenapa ya wong sudah begitu bagus? Kenapa menurut pengawas kok masih dianggap belum baik? Karena tidak menggunakan buku itu ya Bu Fitrul. Maksudnya seperti itu ya? Iya, ada sebelum saya menggunakan media itu Pak, biasanya saya membaca buku dulu, kemudian saya searching di internet,
yang berhubungan dengan materi pembelajaran saya itu. Nah, saya mau tanya, sebelum Bu Fitrul membuat PTT, kemudian membuat video animasi atau media lainnya, kira-kira apa yang pernah Bu Fitrul lakukan? Nah, kira-kira apa, Bu? Coba diingat. Ya, sebelum membuat PPT atau video itu Pak ya, saya membaca buku, kemudian mencari sumber dan coba melakukan apa itu searching di internet tadi Pak ya, kemudian saya merangkum buku materinya, saya rangkum begitu Pak. Bagus itu Bu Fitrul. Nah, tapi itu Pak masih nggak saya print, saya simpen di laptop saja. Begitu. Lah itu bagus Bu Fitrul. Nah, setelah Bu Fitrul membaca, kemudian mencari sumber lain, coba apalagi yang Bu Fitrul lakukan? Ayo. Ya, hampir setiap materi itu saya rangkum Pak, semuanya saya rangkum, saya jadikan, saya ketik, kemudian saya simpan di laptop. Nah, kira-kira berapa banyak Bu Fitrul merangkum materi itu? Banyak Pak, hampir setiap materi itu saya punya rangkumannya. Nah, Bu Fitrul sebenarnya ini sudah menggunakan buku kan? Sudah kan Bu? Iya. Oh, iya. Sudah. Nah, berarti Bu Fitrul kalau sudah menggunakan buku ini sebenarnya sudah bagus. Tetapi kenapa ya kok masih Bu Fitrul belum bisa diterima dengan baik? Nah, ini mungkin Bu Fitrul sekarang harus punya cara. Bagaimana caranya supaya buku-buku Bu Fitrul itu berbentuk fisik yang ada di meja Bu Fitrul. Gimana caranya? Ayo. Iya Pak, saya baru terpikir ini ya Pak. Saya punya banyak rangkuman itu, mungkin bisa saya kumpulkan jadi satu ya Pak ya, menjadi bahan ajar atau modul gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu bagus Bu Fitrul. Sekarang coba Bu Fitrul bagaimana bisa melakukan supaya menjadi modul ajar yang baik. Jadi rangkuman Bu Fitrul itu menjadi sebuah modul ajar yang baik. Ayo, bagaimana caranya? Ya, kira-kira. betul Pak. Saya akan mencoba mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang ada di laptop tersebut. Karena filenya itu memang berantakan Pak. Saya nyimpennya itu kadangkala di folder yang satu, kadangkala di folder 2, bahkan kadangkala di folder 5 Pak. Gitu. Ya harus dikumpulkan dulu itu Bu. Nah, setelah mengumpulkan, terus rencananya Bu Fitrul mau diapakan? Ya, rencana saya akan saya kumpulkan berdasarkan tema atau muatan pembelajaran Pak ya. Kemudian akan saya tambahkan beberapa kata kunci seperti buku-buku yang ada di perpustakaan itu loh Pak. Biar saya mudah untuk mencarinya nanti. Bagus itu Bu. Itu bagus, itu sudah luar biasa yang Ibu Fitrul mau lakukan. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak temannya Bu Fitrul yang bisa membantu untuk membuat bahan ajar itu sehingga bahan ajar itu bisa kelihatan bagus seperti buku-buku yang lain Bu? Kira-kira ada enggak? Iya Pak, sepertinya saya punya teman yang namanya Bu Citra itu ya Pak. Bu Citra itu pandai IT. Saya akan minta bantu lah Pak membuat sampul-sampulnya itu, kemudian mengedit kalimat-kalimatnya yang belum bagus. Saya nanti akan mencoba minta bantu supaya lebih menarik dan bisa lebih baik lagi ketika disajikan Pak. Wah, itu luar biasa Bu Fitrul. Hebat ini Bu Fitrul. Nah, kemudian kalau buku-buku ajar itu sudah bisa tersusun dengan rapi, kira-kira rencana Bu Fitrul ke depannya itu apa? Kira-kira. Nah, saya rencananya setelah sudah menjadi buku ya Pak ya, saya akan tunjukkan kepada kepala sekolah. Nanti di Bapak Kepala Sekolah akan ditunjukkan ke Bapak Pengawas ya Pak. Itu sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan
kebaikan atas kritiknya itu Pak. Bagus, alhamdulillah, luar biasa Bu Fitrul. Saya doakan ya rencananya ini terwujud. Akhirnya kegelisahan Bu Fitrul dan permasalahan Bu Fitrul alami ini juga akan hilang. Begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak ya sudah menjadi teman curhat saya, sudah saya bisa ngomong-ngomong dengan Bapak sehingga saya menemukan solusinya dan saya juga sudah mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hendy ya. Iya, terima kasih juga Bu Fitrul. Nah, begini Bu Fitrul, saya juga ikut senang kalau Bu Fitrul sekarang sudah bisa senyum. Kalau sekarang Bu Fitrul sudah lega hatinya. Kalau saya ini hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Fitrul bisa terkabul sesuai dengan keinginan Bu Fitrul. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Hendy ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Pak Hendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya Sunandar JKP Angkatan kelima akan memberikan beberapa komentar dalam rangka saya mengamati hasil pelaksanaan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Hendy Budiono selaku calon guru penggerak angkatan kelima juga, di mana pada praktek coaching yang telah dilakukan ini Pak Hendy Budiono bertugas sebagai coach, sementara Bu Fitrul bertugas sebagai coach. Dalam pengamatan saya, Pak Hendy Budiono sudah melakukan alur coaching, utamanya alur coaching dalam konteks pendidikan, di mana coaching itu dilakukan dengan alur tirta. Kalau saya mengamati bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Hendy itu coaching dengan alur tirta untuk percakapan pemecahan masalah, di mana Bu Fitrul sebagai coach mempunyai permasalahan kemudian di-coachingkan dengan Pak Hendy Budiono secara panjang lebar, kemudian di situ secara tidak langsung coach dalam hal ini Bu Fitrul telah menemukan solusi dalam menghadapi masalah tersebut, sehingga Bu Fitrul sebagai coach sangat puas pada pelaksanaan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Hendy Budiono. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa, raga, dan seluruh hidup